Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mencoba oversak tanaman hasil sambung pucuk kita yang sudah berhasil ini ya. Ini. Dan sudah cukup besar tanamannya ya. Kalau di sini terus yang polybag kecil ini kemungkinan berkembangnya tidak akan secepat jika kita oversak ke polybag yang lebih besar, ke tempat yang lebih besar ini. Nah, kita oversaknya ke tempat yang lebih besar ini. Tujuannya agar pertumbuhan tanaman ini dari yang masih kecil ini bisa lebih cepat besar, dan agar nanti pas dipindah tanamkan ke lapangan tanamannya sudah bisa lebih besar lagi, tidak sebesar ini ya, karena keterbatasan media ini nanti akan menghambat pertumbuhan akar dari tanaman kita ini ya, hasil sambung pucuknya kita ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut ini. Nah, pertama-tama sebelum oversak kita siapkan dulu, ada di sini media tanam. Ini media tanam yang di bawah ini ya, kemudian tanamannya akan kita oversak itu sendiri, dan kemudian polybag baru. Di sini saya pakai planter bag yang kecil ini ya, yang bisa agak lebih awet, bisa lebih dari 1 tahun dia bertahannya ya, karena nanti di sini tanaman itu akan lebih lama untuk bisa siap di over ke kebun ya. Jadi tanaman itu diharapkan bisa besar di sini dengan pertumbuhannya lebih cepat, lebih banyak cabang, lebih banyak daun dan lain sebagainya, lebih sehat juga. Oke ya. Nah, sebelumnya kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah siapkan media tanam ini, campuran antara kompos dan tanah. Terserah campurannya, mau komposnya isinya apa aja. Saya campurkan kompos di sini sekitar 50 tanah, 50% kompos ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, jangan penuh-penuh dulu, kita isi sebagian dulu. Nah, jangan sampai ini ngambangnya, diusahakan isi dasarnya itu adalah media tanam terlebih dahulu. Nah, jika dirasa media tanamnya sudah cukup masuk, itu sekitar 5 cm atau 10 cm ya, tergantung besarannya media ininya. Kemudian tanaman ini nih yang akan dioversak, kita tekan-tekan seperti ini di polybag yang lama ini, agar tanahnya itu agak menjadi padat ya. Tekan-tekan seperti ini agak menjadi padat. Tujuannya itu agar tidak pecah pada saat kita pindahkan ke sana, ke polybag baru ya. Nah, kemudian kita tuangkan. Nah, nanti pada saat kita tuang, kita akan lihat kondisi perakarannya. Nih. Nah. Pada saat melakukan oversak diusahakan di saat tidak panas. Bisa dilakukan pagi atau sore hari. Saya melakukannya sore hari karena tujuannya untuk mengurangi penguapan pada saat setelah dilakukan pindah ke polybag yang lebih besar. Nah, ini kita lihat. Nah, nih di sini ada perakaran tunggangnya ya. Ini adalah perakaran utama dari batang bawah. Jadi inilah yang disebut keuntungan melakukan sambung, di mana batang bawahnya itu nanti menyupport pertumbuhan tunas atas ini, tunas atas ini nih,
dengan kemampuan akar dari akar tunggang ini ya. Tuh. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini, taruh di tengah-tengah. Kemudian kita isi tanah. Setelah taruh di tengah-tengah, kita isi tanah. Nah, ini saya gunakan tanah yang kering agar gampang masukkannya. Sebenarnya bisa dibasahin terlebih dahulu ya, biar tidak berdebu seperti ini. Ya. Nah, ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kira-kira jadi seperti itu. Ini karena saya nyambungnya di bagian bawah, di bagian hipokotil, ini nanti akan jadi akar, jadi lebih baik kita timbun sekalian. Sisakan sedikit saja keperluan. Ketimbun juga tidak terlalu masalah karena dia dari hipokotil yang memang bakal jadi akar nanti. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita siram ya. Nah, ini udah selesai deh ya. Kemudian kita lakukan penyiraman ya. Setelah itu kita taruh di tempat yang teduh. Kemudian yang terakhir kita lakukan penyiraman. Penyiraman ini dilakukan secukupnya aja sampai basah. Cukupnya itu di sini pada saat kita nyiram diusahakan jika air yang kita siram itu bisa membasahi sampai ke bawah. Nah, bagian bawah, bagian bawah sana itu sudah membasah, keluar air. Paling gampang itu daerah sini nanti akan mengeluarkan air, artinya penyiraman kita sudah cukup. Karena jika tidak sampai keluar air bagian bawah, artinya penyiraman kita tuh hanya sampai pada permukaan sini, atasnya basah tapi bawahnya tidak sampai basah ya. Karena ini penting, semua media tanaman di sini itu sudah basah. Nah, kalau seperti ini sebelah sini belum basah, biarkan saja, nanti juga dia akan basah. Nah, ya. Oke. Nah, ini adalah cara pindah tanam ya, secara detail. Nah, beberapa langkah tadi itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa untuk menjaga agar tanah dimana pada polybag awal sebelum kita pindah, nah tanah di sini nih dalam polybag seperti ini nih tidak pecah, kita lakukan penekanan. Kita kencangkan, kita kuatkan dulu dengan cara menekan-nekan seperti ini. Nah, itu tujuannya agar tanah ini tidak, pada saat kita keluarkan, tidak pecah. Itu penting. Pada saat tanah di sini pecah, biasanya itu tanaman akan stres dulu. Kalau seperti ini tanaman tidak akan stres dulu karena akarnya itu masih menempel pada media tanam awal, dia tidak lepas. Jadi dia adaptasinya tidak langsung bersentuhan seluruh permukaan akarnya dengan tanah baru, tapi dia masih ada tanah lama yang memang dia sudah beradaptasi bagus, kemudian akarnya sebagian itu bersentuhan dengan tanah baru. Nah, pada saat bersentuhan dengan tanah baru dia akan beradaptasi dulu, tidak bisa langsung mengambil sari-sari makanan atau mengambil unsur hara dari tanah yang kemudian dirubah oleh tanaman untuk metabolismenya. Nah, itu penting ya. Jadi jangan langsung membongkar akar dari polybag, tapi seperti tadi kita pastikan akar lama dari yang menempel pada tanah yang masih di polybag pertama sebelum kita pindah itu tidak dilepaskan, akarnya itu masih menempel pada tanah itu. Jadi tanah lama itu jangan kita buang, tapi kita satukan dengan akar, kemudian kita masukkan ke media yang baru kita
dibuat dan kita masukkan kembali. Nah, itu pentingnya ya, kenapa kita melakukan pengepalan tadi di polybag ini. Jadi teman-teman jangan langsung asal buang saja, itu malah berbahaya nanti bagi tanamannya, karena akar yang sudah bisa beradaptasi baik dengan dengan tanah yang ada di polybag yang lama, jika kita langsung buang, dia harus beradaptasi kembali dengan tanah yang baru kita berikan, seperti ini tadi. Walaupun kita siram, dia tetap akan stres dulu. Kalau seperti ini kemungkinan stresnya ada, tapi lebih kecil. Karena apa? Karena akar yang bersentuhan dengan media baru, dia tidak bisa langsung beradaptasi. Dia akan beradaptasi dulu. Karena apa? Karena perbedaan kandungan haranya, kandungan airnya, dan jenis tanahnya kemungkinan berbeda. Ya, karena yang pertama tadi haranya sudah menempel bagus di akar, dan akarnya sudah menempel bagus di tanah sebagai penopang akar itu sudah menempel bagus. Dan ada bagian akar yang teman-teman harus tahu, yaitu rambut akar itu menempel pada permukaan tanah yang lama. Jika itu dibongkar, rambut akar ini akan kepotong, akan ke bawah dengan akar yang lama. Jadi hal itu akan menyebabkan tanaman bisa stres, karena rambut akar inilah dimana pertukaran unsur hara antara tanaman dan tanah terjadi. Itu ada mekanismenya, itu bisa dijelaskan nanti sendiri ya. Tapi paling tidak teman-teman tahu bahwa akar yang sudah beradaptasi baik pada tanah di polybag kelapa, diusahakan jangan sampai terbongkar tanahnya untuk menghindari stres pada permukaan akar yang baru, sehingga menyebabkan tanaman tidak bisa langsung beradaptasi baik dengan media baru. Mungkin demikian penjelasannya ya, kenapa kita harus melakukan seperti tadi. Oke, bagi teman-teman yang masih agak ada pertanyaan, silahkan aja tulis di komentar, nanti kita berdiskusi di sana. Oke, semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Jika ada saran silahkan tulis aja di komentar. Untuk video berikutnya tunggu saja. Mungkin demikian dulu sedikit penjelasan tentang oversuck polybag lama ke polybag baru dengan menggunakan media tanam yang baru, kemudian untuk mengisi di polybag baru. Demikian video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.